Halo semuanya, selamat pagi saudara-saudara sekalian, selamat siang dan selamat sore. Kali ini bersama saya di Winante, di Latte, I think. Dan kali ini saudara akan belajar soal tipe data. Di materi sebelumnya, di video sebelumnya, video pertama, saudara sudah belajar soal apa itu variabel. Ya. Variabel adalah cara kita menyimbolkan atau mengabstraksi suatu nilai value dengan bentuk yang lain gitu ya. Misalnya, tadi kita tahu bahwa nilai R itu merepresentasikan sebagai nilai jarak atau diameter ya dari sebuah lingkaran. Atau P dan kalikan L, ya, panjang kali lebar. Nah, representasi ini adalah kita harus sesuai dengan nama. Kita biasanya bikinnya nama. Kalau matematis, mereka suka menyingkatnya menjadi satu atau beberapa karakter. Nah, karena kita bukan anak matematis, maka kita biasanya full names gitu ya. Misalnya kita kalau sebut panjang kan gini kan, panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 3 misalnya ya. Nah, variabel ini itu punya tipe datanya. Mungkin teman-teman sudah belajar terlebih dahulu di bahasa pemrograman lain, plus ataupun Java ataupun yang lain. Di Python, tipe data ini cara kerjanya agak berbeda. Maksudnya berbeda itu gimana? Jadi, di Python tuh ada yang adaptif. Jadi, dia diasumsikan itu sebagai variabel tipe data apa. Misalnya, kita punya satu buah variabel namanya, jangan terlalu panjang. Kita kasih huruf A aja deh. Belum mudah atau huruf X saja. Kita punya variabel X. Kan? Maka kita tampilkan nilai X yaitu adalah X. Kemudian kita juga jangan lupa ada titik komanya, titik. Nah, kenapa harus ada koma di sini dibandingkan di sini? Jadi sebenarnya teman-teman bisa melakukan penambahan di sini atau melakukan koma. Nah, kalau teman-teman lakukan koma, ini diasumsikan sisanya sebagai string. Kalau teman-teman melakukan penambahan kayak gini, ini juga bisa. Tapi nanti kita akan coba jelasin di video selanjutnya. Kita akan coba jelasin bedanya apa. Kita pakai X saja. Nah, kemudian tipenya, jadi ketika teman-teman pakai tanda koma, maka dia punya tambahan satu spasi nanti. Oke. Ini spasi. Nah, jadi nilai X, titik spasi, X spasi, tipe. Nah, tipenya adalah, tipe data kita bisa ngecek aja langsung dari type dengan X. Nah, kita coba jalankan. Oke. Oh ya, saya lupa kelupaan X-nya ya. Oke. Lihat dulu. Nah, nilainya adalah 10 dengan tipe data integer. Oke. Jadi, X ini akan diasumsikan sebagai data integer. Cara ngecek tipe datanya, kita cukup menggunakan fungsi yang ada di Python sendiri, yaitu types. Saya rasa di beberapa fungsi yang lain, C++ maupun Java, itu sama. Bedanya apa? Bedanya ketika kita menaruh suatu nilai ke dalam suatu variabel, gitu ya. Di bahasa C itu harus dideklarasikan dulu. Ada dua cara nih cara deklarasinya. Deklarasi. Misalkan saya punya var nilai sama dengan 0, 10. Ada yang caranya seperti ini. Atau ada juga var integer nilai sama dengan 10. Oke. Ini adalah di deklarasi di bahasa pemrograman yang lain. Jadi kita deklarasikan dulu nilainya, baru kita masukkan nilainya. Nah, ini bisa teman-teman deklarasi tanpa nambahin nilainya. Jadi value-nya nanti kosong. 0 atau nama lainnya. Nah,
Deklarasi dalam variabel ini, tipe datanya, yaitu adalah dengan cara kita menaruhkan di sini. Nah, variabel X, ya kan, berisi 10. Nah, apakah kita bisa mengubah variabel-variabel ini? Jawabannya bisa. Nah, di sini kita, karena teman-teman belajar soal tipe data, saudara belajar tipe data, maka mari kita mulai dari tipe data pertama. Tipe data pertama yang paling umum adalah number, ya. Tipe number. Number ini biasa kita menggunakan dua. Ada integers, dan float. Ini adalah dua tipe data yang paling umum. Apa itu integer dan apa itu float, ya? Integer adalah suatu tipe data yang merepresentasikan nilai numerik, gitu ya, di mana dia itu bilangannya real, di mana dia itu bukan desimal, gitu ya. Sedangkan float itu adalah desimal. Tapi kan biasanya ada nih bahasa pemrograman lain, misalnya kayak ada float, ada double, ada long, kemudian ada apa lagi, bit dan lain-lain, gitu. Nah, khusus untuk double itu tidak bisa, oke, di Python ini. Ada beberapa banyak yang tidak bisa, ada. Misalkan kayak tadi ya, long, double long, kemudian long long, itu tidak bisa. Double itu sendiri juga tidak bisa. Jadi kita harus mengikuti apa yang ada di bahasa pemrograman. Tapi apakah kita bisa pakai tipe data mereka? Jawabannya bisa. Ya. Oke, kita mulai dari tipe data number, gitu ya. Data number itu ada dua jenis, gitu ya. Pertama adalah integer. Maka kita tuliskan di sini data integer. Ini adalah 10. Oke. Kita kasih angka 10 atau apa 2 aja deh. Kemudian ada tipe data. Nah, kita printkan dulu nih. Nah, saya kopikan ini aja biar lebih mudah. Data integer. Aduh, kepanjangan. Bentar, geserkan ininya dulu. Oke, nah, ya semoga. Oke, nah saya runningkan. Oke, nilai X adalah, ya nggak apa-apa ya, biarin kelihatan aja. Maka tipe datanya adalah integer. Tanda apa, hashtag di depan ini artinya adalah komen. Kita bisa naruh banyak cara kita komentar, misalkan kayak gini. Ini juga bisa. Oh, ini nggak bisa. Atau biasanya pakai tanda seru, I think. Udahlah, kita skip aja dulu. Kita pakai tanda hashtag aja. Nah, tanda hashtag ini adalah tanda komentar, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian float, data float. Oke, kita kasih, nah, float atau desimal pasti punya nilai di bawah belakang titik. Jadi misalkan 4208. Oke. Oke, kita jalankan. Nah, ya, ada nilainya 42,0,8 dengan tipe data float. Oke. Nah, ada sebuah pertanyaan menarik. Kenapa dia tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu? Ada di sini integer, kan data integer, dan ini ada juga float, gitu ya. Jawabannya adalah karena si Python ini beradaptasi, gitu ya. Tapi tentu saja dia punya beberapa prioritas, gitu. Pertama adalah yang pasti integer, yang kedua adalah string, lalu yang ketiga adalah float, gitu. Itu biasanya adalah dari integer, float, dan string. Jadi misalkan nih teman-teman punya data string, ya, kita lanjut ke tipe data string, data karakter. Karakter itu ada dua, ada string dan char. Cuman char itu jarang banget dipakai di tipe datanya, ya, tapi lebih banyak adalah string. Nah, kita coba data dulu adalah data string. Misalnya ini adalah nama saya, misalkan.
tampilkan tipenya ya, biar cepat aja. Sorry. Oke, saya menampilkan tipe data string. Kelasnya adalah string. Nah, ini ada tanda petik 2 kali. Gimana kalau saya pakai tanda petik 1 kali? Apakah tipe datanya sama? Data 1. Itu aja ya. Ini 1. Nah, saya akan tampilkan kayak gini. Oke. Jawabannya adalah sama-sama string. Oke. Bagaimana jika cuma hanya punya satu saja, S? Maka dia juga tetap sebagai string. Oke. Oke. Nah, kemudian kita punya tipe data string. Nah, karakter itu apa? Karakter itu biasanya dia pakai GLUTT. Nah, itu adalah karakter. Kemudian kita akan belajar namanya saudara tahu tipe data yang namanya sequence. Sequence itu artinya berurutan. Ya. Data sequence. Nah, di sini ada 2 yang ingin saya ajarkan. Sebenarnya ada 3. Ada list, ada set, dan dictionary. Tapi karena hari ini kita nggak akan belajar soal dictionary ya, kita akan belajar soal list dan set. Apa sih bedanya? Jadi pertama kita coba dulu data list. Data list itu adalah kita harus menambahkan kayak gini. Tandanya adalah ini apa? 2 buah siku di dalam. Jadi ketika kita misalkan print di sini kita kasih nama saya, gitu. Kita kasih print type, terus kita buka data list. Data list, kita running. Tadi adalah kelasnya adalah list. Nah, kalau set bagaimana? Set itu lebih mudah. Data set. Nah, data set ini beda ya dengan kita nyebutnya sebagai data set ya. Ini hanya setnya aja. Set itu bentuknya adalah kayak gini. Ada kurung kurawal. Ini kan ada kurung siku, ini ada kurung kurawal. Misalkan saya punya kata saya. Bedanya apa antara data set dengan data list? Yaitu adalah di caranya dia menaruh nilainya. Oke, misalkan untuk lebih mudah ya, kita akan ngasih contoh bedanya. Saya makan, mari kita ganti dengan kata Pak. Dengklek pergi ke sawah Pak. Oke. Pak Dengklek pergi ke sawah dengan Pak Budi. Ya. Nah, ini saya tipe printkan dulu tipenya data listnya ya. Saya taruh di sini aja biar lebih mudah. Print data list atau gini aja. Oke. Aja. Ini data list. Oke. Nah, saya printkan dulu. Ini data list. Nah. Copy. Kita paste lagi. Ini data set. Nah, ini data set dan ini set ya. Ini adalah tipe data set. Nah, set ini seperti ini. Saya juga akan copy isinya dari data list, saya akan copy ke data set. Mari kita coba tampilkan. Oke. Oh, kelebihan 1. Oke ya, sudah copy. Oke, mari kita lihat kita running. Nonton. Nah, ketika ini data list, semuanya adalah isinya ada dari Pak Budi sampai Pak Dengklek sampai Pak Budi. Gitu.
Kalau kita lihat dari dataset, ada yang hilang nih. Atau bahkan urutannya nggak sama. Pak Budi dengan sawah pergi dengklek ke. Ada yang hilang kan? Mana aja yang hilang? Itu adalah kata Pak. Kita coba hitung jumlahnya berapa ya. Caranya menghitung jumlahnya adalah dengan menggunakan fungsi learn. Ya. Nah, koma learn data set ya. Selanjutnya saya juga komakan learn data list. Oke. Oke. Nah, di sini ada 8, tapi di sini ada 7. Berarti ada 1 nih yang nggak sama. Di dalam dataset itu semuanya harus unik, variabel set ya. Nah, di variabel list semuanya boleh tidak unik gitu. Sedangkan di dictionary itu gabungannya. Kita bisa ngasih key-nya dan isinya itu yang satu unik, yang satu enggak gitu. Jadi menggabungkan nih perilakunya. Dan dataset, set itu tidak urut dari gimana cara kita menaruhnya. Oke. Akan saya jelaskan lebih dalam lagi soal dua tipe data ini di video yang lain. Tapi untuk kali ini kita akan belajar soal ini aja. Jadi kita review kembali. Teman-teman sudah belajar soal variabel, gitu ya. Bahwa variabel itu punya tipe data, dan tipe data itu bisa ngikutin apa yang diminta. Misalkan integer, maka kita kasih aja nilainya tanpa perlu deklarasi apakah itu integer atau apakah itu float. Tapi bisa nggak sih kita ngubah ini? Bisa. Ya. Sebagai 42 cukup di kanan tandai dengan tanda titik 0 kayak gini. Nanti dia tipe datanya adalah float. Gitu. Kemudian data float yaitu data desimal. Kemudian ada juga yang string. Kemudian juga ada yang sequence gitu kan. Ada data list, ada data set. Nah, selanjutnya juga ada data set. Ya. Jadi kita sudah belajar soal apa itu number, gimana cara kita menampilkan number, gimana itu cara karakter, dan gimana itu tipe data. Oke. Terima kasih saudara-saudara semua di tipe data hari ini. Itu saja yang saya ajarkan. Oh ya, saya lupa. Gimana kalau kita misalkan, oh enggak, nanti aja. Ada satu lagi. Coba teman-teman cari gimana caranya kita memakai data yang berupa apa? C ya, dari bahasa C gitu kan. Orang tua dari bahasa Python ini dipakai di dalam bahasa kita. Jadi kita cukup aja pakai from kan, si type kalau nggak salah ya, si types ini import something gitu kan. Nilainya misalkan di sini adalah si apa? Ada si char, si double, float, integer dan sebagainya nih. Ada long double dan sebagainya. Ini semuanya bisa teman-teman pakai dengan menggunakan bahasa C. Gitu. Ya. Itu saja soal hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf di akhir. Selamat siang saudara semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, ya, 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 ya.